Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masuk kepada seksi maghfiratun minallah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak berapa lama lagi sesi ini pun akan berlangsung bertukar kepada itkun minanna. Dan di antara sesi maghfiratun minallah yang sudah kita bahaskan, walaupun tidak sempat kita bahaskan untuk full 10 malam apa saja yang bisa kita gapai, cuma kita bisa ambil satu inti daripada maghfiratun minallah subhanahu wa ta'ala, wa huwa rahmah. Apabila kita sudah mendapatkan rahmatun minallah, otomatis kita akan mendapatkan maghfiratun minallah. Tapi kalau seandainya rahmah saja kita sudah gagal, maka kita juga akan gagal kepada sesi maghfiratun minallah. Dan di antara maghfirah, tolonglah saya tegurkan kembali sebagaimana peristiwa yang telah dicontohkan oleh Imam Abu Bakar Ash-Shibli. Beliau itu pernah satu ketika hanya menyelamatkan satu ekor kucing di waktu malam yang ketika kedinginan. Beliau selamatkan itu kucing, beliau bawa dan selimuti di dalam selimut yang hangat sehingga kucing tersebut terselamat daripada kedinginan. Dan karena kasih sayangnya kepada makhluk yang bernama kucinglah Allah merahmati beliau sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan beliau naimul qabri, kenikmatan di alam kuburnya tanpa ada soalan. Ikhwani rahimakumullah, coba bayangkan saya dan antum. Apakah kira-kira ketika kita menghadap ajal ataupun ke alam kubur, adakah kita hamba yang dirahmati Allah, yang diberikan naimul qabri, ataukah kita adalah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Wal-'iyadu billah min dzalik. Oleh sebab itu ikhwani rahimakumullah, pada saat itulah masa-masa yang amat emas untuk kita perjuangkan, masa waktu yang paling emas untuk kita gapai dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah diri kita dengan amal ibadah, perbekalkanlah diri kita dengan ketakwaan, perbekalkanlah diri kita adalah sejatinya seorang muslim, yang mana orang jiwa muslim itu tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki. Inilah yang menjadi penyelamatan kita untuk mendapatkan kita, untuk diberikan kita maghfiratun minallah. Karena maghfirah itu akan datang apabila hati kita sudah terselamat dari penyakit-penyakit tersebut. Tapi andai kata di hati kita masih ada iri, hasud dan dengki dan sombong, maka maghfiratun itu pun, pengampunan Allah pun tidak akan sampai kepada kita. Oleh sebab itu, pada titik yang paling kita utamakan adalah hati kita harus kita jaga daripada kebusukan-kebusukan kotornya hati. Karena apabila hati sudah bersih, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati kita ini sudah bersih, sudah betul, sudah benar, sudah kita bisa mampu kontrol dari segala penyakit, maka amal perbuatan kita pun akanlah menjadi amal perbuatan yang soleh dan diridhai oleh Allah. Tapi apabila hati kita penuh kekotoran, penuh kesombongan, penuh keirian, penuh kedengkian, maka susahlah kita untuk beramal yang soleh, akan menjadi berat. Karena simbol daripada jasad manusia adalah hati. Kalau hati sudah kotor, maka perbuatan yang lain pun ikut kotor. Tapi kalau hati sudah bersih, maka kita pun akan ringan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita diwejangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidangkan dengan maghfiratun minallah, dengan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral hadirin ikhwani rahimakumullah, di saat kita menadahkan tangan, di saat kita memohonkan keampunan kepada Allah untuk meminta ampun, seperti mana dalam sebuah qasidah, ya tawab tub alaina, wahai sang pemberi taubat, wahai sang pemberi taubat, perkenankanlah taubat kami terhadap Engkau ya Allah. Warhamna wanzur ilaina, rahmatilah kami dan senantiasalah kau bimbing kami, kau pandu kami kepada jalan yang kau ridhai. Ya Allah, samihna fima janaina. Ya Allah, mohon perkenankanlah ampunanmu kepada kami atas apa yang pernah kami perbuat di alam kehidupan kami. Ya Allah, dan juga jangan kau lupakan, ampunkanlah kedua ibu bapa kami yang telah mendahului kami, yang telah menjaga kami sepanjang hayat mereka. Mereka adalah kedua ibu bapa yang begitu istimewa, maka termasuklah juga saat ini kita perbanyakkanlah hadiah khususnya kepada nenek moyang kita dengan menghatamkan Al-Quran yang kita hadiahkan kepada ibu bapak kita yang telah mendahului. Andai kata ibu bapak kita masih sehat, maka kita hadiahkan agar Allah Subhanahu wa taala perkenankan sehat wal afiat, dipanjangkan umurnya, diberikan ketaatan wal afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa yang kita mohon, dengan doa-doa yang kita minta kepada beliau-beliau, maka kita pun akan diberikan doa yang serupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa para malaikat yang lain. Ma'asyiral hadirin ikhwani rahimakumullah, coba bayangkan masa yang kapan lagi, waktu yang kapan lagi kita bisa manfaat kalau bukan saat ini yang kita
berikan perjuangan kita dengan semaksimal mungkin untuk untuk mendapatkan maghfiratun minallah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, hanya beberapa sesaat lagi maghfirah pun sudah pergi. Cobalah bayangkan kalau seandainya hanya berlalu maghfirah tersebut tanpa kita diberikan pengampunan oleh Allah. Ikhwani rahimakumullah, sayang, amat disayangkan jikalau kita mengabaikan kesempatan ini. Saya dan antum mudah-mudahan adalah orang yang mampu untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala berikut dengan pembuktian yaitu amal ibadah serta ketakwaan kita demi menggapai rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadari wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.